Halo guys, balik lagi nih bareng aku Aka. Dan selamat hari Minggu, selamat pagi. Oh udah lama ya kayak motoran. Maksudnya motoran pagi-pagi, Minggu pagi. Udah lumayan lama. Apalagi sambil nge-vlog ini. Udah lumayan. Ya untuk masalah konsisten memang masih agak kurang. Tapi ini kita coba lagi. Jadi di kesempatan kali ini sembari rencana sih mau ke Kopeng, tapi rame di atas sana. Ya udah deh, kok kota-kota aja. Tuh kan ini juga kanan tuh rame, banyak yang naik. Ya udah, muter kota-kota aja kita. Terus sambil ngebahas ini, bukan motor baru sih sebenarnya. Maksudnya ya masuk ke keluarga baru. Cuman bukan yang motor beneran baru. Ini motor beli second. Ini motor Suzuki Hayate tahun 2014 akhir. Dia yang special edition, warnanya yang putih merah. Belinya di Jogja. Kebetulan dapetnya yang bagus di Jogja, alhamdulillah. Unitnya dapet yang bagus. Mesin semua enak, cuman tinggal perawatan dikit-dikit aja. Paling ntar tinggal ngebenerin shock depan, kita style ulang aja. Untuk semua body sih menurutku masih mulus ya, cuman wajar lah ya kalau kayak barat-barat pemakaian. Tapi ntar bisa kita akalin beli baru atau dicat, atau nanti punya dua. Sekalian beli baru disimpan, karena menurutku untuk partnya ini masih murah. Ternyata Suzuki itu nggak mahal yang mungkin kalian pernah kira atau bayangkan. Part Suzuki itu hitungannya murah. Yang mahal tuh di bagian mesin sama kelistrikan. Tapi itu kan umurnya lama-lama kalau menurutku ya. Oke, itu ntar kita bahas di video selanjutnya aja. Untuk ngasih nama ini belum ada namanya, masih belum tahu namanya siapa. Ya yang masih bisa mirip-mirip lah. Kalau dulu kan si Vario namanya Feby. Ya karena Vario terus biru, ya udah Feby aja. Kalau ini belum tahu sih. Hayate putih merah, masih belum ketemu sih. Kalau rata-rata orangnya sih panggil Neng Yanti atau Yate gitu-gitu sih. Ini belum tahu. Terus kalau kenapa ngambil ini tuh karena oke, cerita awal dulu aja ya. Kalau untuk masalah si Vario tuh masih ada, itu akhirnya dibawa sama adik untuk ya udah jadi miliknya dia gitu, tuker lah. Jadi kan adikku punya motor Beat tahun 2015 itu dijual karena emang niatnya kan ya ngasih motor baru lah. Terus ya udah, dengan harga kalau di sini sih range harganya tuh 8,5-an. Ya 8,5 atau sampai 9 tuh bisa. Tapi kemarin dapat di angka 7,5 karena kondisinya memang motornya adikku tuh udah lumayan parah lah. Jatuh segala macam, body nggak kenceng semua. Ya itu salah satu jeleknya menurutku ya, jeleknya Honda tuh di masalah body sih. Cepet banget untuk kendor. Ya udah, terus dapat uang segitu 7,5. Ya udah, cari memang dari dulu sih pengennya kalau nggak Hayate Skywave. Terus sebenarnya sih aku masih ngebet Skywave, tapi tanya-tanya temen yang udah punya Hayate, lebih baik Hayate sekalian sih, karena kan upgrade-annya Skywave tuh ya Hayate ini, dari sektor-sektor mesin dan CVT segala macam. Kalau untuk masalah body sih atau desain tuh selera ya. Kalau aku sih suka-suka aja, maupun Skywave dan Hayate. Kalau Skywave tuh modelnya dia anggun gitu loh, elegan, kayak apa ya, kayak bisa dibilang tuh cewek yang anggun gitu lah, yang cantik. Tapi juga ada sisi sportinya dikit gitu. Kalau ini tuh lebih ke pure sporty, lebih ke apa ya? Bentar, rame banget. Lebih ke manly, yang cowok banget, yang agresif gitu, karena dia udah mulai tajam-tajam. Walaupun ya Suzuki itu nggak yang selalu tajam banget,
yang kaku. Dia tuh tipikalnya kalau aku bilang rounded. Jadi menyudutnya tuh ada sudutnya tapi nggak yang lancip banget gitu loh. Jadi ya aku sih suka-suka aja. Terus oh itu yang pertama ya, kita bicara dari desain. Anjir nih rame banget ya. Itu dari desain kalau aku sih suka. Terus yang kedua dia tuh double shock. Yes. Karena aku juga punya Aerox di rumah. Dan memang kalau motor-motor yang pakai double shock tuh menurutku ya untuk motor-motor kecil gini tuh enak aja sih. Untuk pakai harian, boncengan tuh kayak lebih kokoh gitu, lebih kuat dan lebih stabil. Jadi ya aku suka. Terus yang ketiga tuh bagasi luas. Dia kapasitas bagasinya tuh kalau nggak salah 18 liter atau 20 liter ya. Tapi kayaknya nggak nyampe 20 deh, 18 liter. Kalau lebih tepatnya mungkin ya ntar aku cek lagi berapa liternya. Tapi setahu aku sih di angka 18. Jadi dia bisa muat helm, cuman half face sih. Kalau full face kayaknya mungkin yang size kecil dan yang bentuknya tertentu deh. Terus apa lagi ya? Oh ya, kapasitas bensinnya cukup gede. Dia 5 liter. Sama Aerox aja masih gede ini. Ya walaupun cuma selisih 0,4 sih. Aerox tuh 4,6. Kalau Vario tuh 5,5. Jadi ya buatku ya gede-gede juga. Terus untuk dari mesin ya, dia 125 cc karburator, tapi masih irit. Rata-rata kalau aku lihat di grup Hayate, motor yang agak kurang sehat aja pun dia masih bisa nyentuh 1/30. Dan bagiku tuh itu masih irit. Aku tuh standar iritku tuh kayaknya nggak yang sampai 40-50 sih, tapi segitu aja udah aku anggap irit sih. Dulu punya Vario tuh bisa tembus ya, kalian bisa ngerti. Kalau aku posting di Instagram atau di video tuh, kemarin aku bawa ke Malang tuh touring 1/53 lah rata-rata. Dengan kecepatan standar sih, konstan 80, 90, 90 bisa nyentuh segitu. Kalau ini sih aku belum ngitung pakai metode full to full ya, tapi kalau dikira-kira ini tuh 1/35 ada deh. Terus kata orang yang pemilik sebelumnya, dia pernah dapet tuh 142 kalau nggak salah. Dan itu wah ya karbu tapi masih irit ya oke. Nomor berapa tadi? Tadi itu desain, terus shock breaker, bagasi, bensin. Terus oh ya ini berarti nomor 5 ya. Nomor 5 tuh di CC 125 tenaganya tuh menurutku masih bisa lah bersaing dengan motor-motor sekarang, entah Vario, entah apa Aerox, Aerox 125, Mio M3 dan kawan-kawannya, Mio series itu. Menurutku masih bersaing, bahkan sama yang 150 tuh aku juga masih bisa bilang ini bersaing sih. Tapi kalau tipikal Matic Suzuki yang ini aku baru pelajari juga ya, dia tuh bukan yang di RPM awal atau awal sampai tengah, tapi dia tuh tipikal tengah ke atas. Jadi emang aku agak gemes sih sama CVT-nya itu, terutama di bagian bawah. Itu ternyata ada kayak delay-nya gitu loh. Ternyata itu karakternya sih. Jadi kayak dia ngumpulin tenaga di bawah untuk biar ke tengah sama ke atasnya tuh jadi kayak nggak butuh tenaga banyak gitu loh, tapi ngisi terus. Jadi motor ini tuh kalau untuk 0 ke 40 tuh agak bisa dibilang agak berat sih kalau dibandingin Vario 125 ya. Toh Vario 125 juga bagian CVT-nya udah aku rubah sih, itu udah enak banget itu. Cuman kalau dibanding standarnya dulu tuh masih memang entengan. Matic Honda sama Yamaha pun juga itunya masih enteng. Tapi kalau ini udah 40 ke atas, 40 sampai 80 tuh udah enak banget. Udah kayak ya tinggal ngeluarin tenaga-tenaga yang udah disimpan tadi. Terus 80 ke 100 tuh udah enak juga. Ini motor kemarin aku bawa pas dari Jogja ke Semarang tuh 110 masih bisa. Anjir, ini motor karbu tapi tenaganya di atas. Jadi kayak apa sih namanya, ketapel gitu loh. Nahan dulu tapi habis itu blar melesat. Dan karena ini tadi aku bilang dual shock segala macem, terus dia ada arm kanannya juga, jadi motor ini buat kenceng tuh stabil.
Dan juga nih motor punya bobot yang kalau di matic-matic lain hitungannya berat sih. Di kelasnya 125 itu berat. Ini kalau nggak salah 113 atau 119 ya, lupa deh. Angka-angka segitulah, pokoknya angka-angka 110-an. Cuma nih enak banget. Oke, itu tadi karburator ya. Terus yang mesin ya. Terus desain udah. Kalau desain tadi selera sih. Cuman aku suka-suka aja. Kalau ngomongin desain Suzuki itu nggak bisa dicerna langsung sih. Kita bilang desain Suzuki itu nggak bisa yang langsung lihat terus suka tuh nggak bisa. Apalagi kalau baru lihatnya di website atau di internet gitu. Cuman lihat dari HP atau komputer tuh nggak bisa yang langsung suka gitu. Tapi kalau aku pribadi yang udah ngerasain dari dulu punya Shogun Axelo, dulu sebelumnya punya Smash yang terakhir sebelum Smash discontinue, terus punya Satria FU FI, terus ini bahkan lihat GSX series pun atau bandi tuh gak bisa langsung dicerna. Emang lebih baik tuh ditonton langsung, dicerna pelan-pelan, ya baru deh selera. Kalau aku sih suka-suka aja, karena kadang tuh desain Suzuki tuh timeless ya. Di Honda, Yamaha pun juga ada yang timeless sih. Kayak menurutku yang Honda timeless tuh ya banyak sih. CS1 menurutku timeless. Dia tuh kayak terlalu canggih di zamannya waktu itu. Kayak ya Suzuki FXR itu juga terlalu canggih di zamannya, tapi sekarang masih ganteng-ganteng aja sih. Terus kalau menurutku yang Suzuki timeless tuh Skywave tuh salah satu yang timeless, jelas tuh banget menurutku timeless. Spin tuh juga timeless. Kalau Skydrive agak kurang. Terus ini tuh di desain sekarang tuh ternyata kayak menurutku baru masuk dulu di tahun-tahun sekarang tuh kayak sudut-sudutnya tuh ya mungkin udah mau ibaratnya telat ngikutin kayak dulu tuh Honda kan udah lancip-lancip lah. Tapi ternyata Suzuki tuh di desain sekarang tuh ganteng gitu loh. Apalagi dia pakai ring 16 aja. Ring 16 tuh menurutku beda sih. Beda banget sama ring 14. Ini tuh ring 16 tuh kayak motor-motor Eropa, ganteng gitu loh kalau pakai ring 16. Cuman kembali ke selera lagi ya. Pokoknya kalau menurutku tuh ring 16 tuh the best lah. Sumpah motor-motor ring 16 tuh terutama Matic sih. Kalau motor bebek kan 16 jarang ya, atau nggak ada. Jadi kalau Matic pakai ring 16 tuh sumpah ganteng banget. Aku pernah lihat PCX juga di modif. Dia model yang pure motai atau taillock yang bukan yang ngejreng gonjreng gitu loh, tapi lebih ke yang simple yang option parts gitu-gitu. PCX pakai ring 16 tuh ganteng banget. Ntar aku kasih contoh gambarnya kalau PCX pakai 16 tuh asli ganteng. Bahkan Nuvo tuh ya ini kan sebenarnya kelasnya Nuvo ya, ring 16. Nuvo aja kan ganteng kan, apalagi Nuvo Z. Kalau aku sih sukanya Z sih, kalau Lele kurang. Atau yang terakhir tuh apa? Elegance ya, yang 135 tuh. Itu juga ganteng sih. Biasanya tuh timeless gitu loh. Terus sebelumnya juga kepikiran untuk ngambil Nuvo sih sebelumnya tuh. Tapi harganya ternyata juga masih oke, harganya masih tinggi. Ya kemarin sih ada sih Skywave yang bagus, apalagi dia Mocha lagi, limited edition. Tangan pertama, surat komplit segala macam. Wah, udah tinggal mejeng lah. Harganya masih lumayan tinggi, cuman kalau ada rezeki lagi sih mau ngambil. Cuman ini aku lagi kepengen banget tuh kalau mau ngambil lagi tuh Spin tuh lagi murah ya. 4 juta masih nego. 4 juta tuh rata-rata sudah bagus sih. Maksudnya udah minimal, udah bisa jalan, surat jalan. Nanti tinggal dipolos-polos dikit aja. Lucu aja pakai Spin gitu. Motor kecil tapi saya 125 juga tenaga gede. Kalau ini tadi di bagian spek sih, ini kalau untuk secara spek sih tadi 125 cc. Untuk power tuh kalau nggak salah 9,6 PS apa KW ya. Karena kalau KW itu kita harus konversi dulu ke HP, itu berarti sekitaran bisa sampai 11 komaan. Karena konversi kilowatt ke horsepower tuh 1,3an. Cuma tapi ini rasanya tuh kayak nggak 9 PS menurutku. Ini 11 tuh ada. Karena tadi 110 tuh masih bisa. Bahkan temen ada yang pernah bilang 120 tuh kalau mesin sehat, semua sehat tuh bisa 120 loh. Tapi emang tadi tipikal motor-motor Suzuki itu di RPM atas. Raungan mesinnya tuh suka yang di RPM tinggi gitu loh. Makanya kayak GSX, Satria itu kan RPM 13.000, bahkan
bisa lebih. Terus apa lagi ya? Ya pilihanku karena ngambil ini juga emang nggak bisa pindah ke lain hati sih. Kalau udah, menurut ini opini pribadi juga tentunya, kalau udah kecantol sama Suzuki itu, kalau aku sih beda ya. Emang gimana ya, Suzuki itu emang unik sih, emang nggak bisa dibilang dia kayak normal lah, menurutku nyeleneh gitu loh. Bahkan orang Jepang pun, aku pernah lihat video yang orang Jepang membandingkan, ditanyain orang di Indonesia tentang pabrikan motor dari 4 itu, Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Honda itu skala kalangan semua umur. Kalau Kawasaki itu terkenal dengan sportnya, terkenal dengan desain yang sebenarnya kaku, lancip, dan agak nyeleneh. Kalau Yamaha itu terkenal dengan sasisnya, dengan untuk handlingnya. Tapi kalau Suzuki itu orang Jepangnya bilangnya, kalau nggak salah sih, ya Suzuki itu nggak semua orang suka. Emang dia pengen beda, pengen nyeleneh. Dia kayak punya pasar tersendiri gitu loh. Ini alarm dong. Nah, Suzuki itu nyeleneh gitu loh, nggak semua orang suka gitu. Bahkan di Jepang pun orang Jepang bilang sendiri kalau Suzuki itu nyeleneh. Tapi kalau menurutku di sini, untuk di sini ya, di Indonesia ya, emang desain Suzuki pertama nyeleneh, teknologinya pun kadang nyeleneh. Masih nyeleneh tuh kadang dia bisa melampaui di zamannya loh. Kayak contoh Suzuki FXR 150cc 20 sekian HP, 20 koma sih. Tapi speedometer udah digital, lampu waktu itu udah dual headlamp, terus kaki-kaki belakang tuh arm udah bandana, segala macam. Teknologi yang di zaman itu tuh kayak terlalu maju. Tapi dia datangnya tuh nggak di waktu yang pas. Kalau nggak salah tuh dia meluncur di zaman-zaman kayak masih setelah Krismon sih. Tuh dia tuh berapa ya, 99, 2000, 2001. Tapi kan itu kan masih zaman-zaman ekonomi belum normal kan. Jadi masih bisa dibilang waktu itu belinya mahal. Tapi sekarang wah, kalau ada sih emang ganteng sih. Dia pesaingnya kan emang CBR 150 yang Thailand tuh, yang ramping. Terus apa lagi ya, itu tadi kualitas Suzuki itu menurutku untuk motor zaman sekarang, aku sih masih megang Suzuki sih, sama Kawasaki itu ya. Mereka tuh untuk masalah bahan material tuh nggak tanggung gitu. Kayak cat nih sumpah nih catnya masih kinclong banget, masih bagus banget. Ya kalau baret-baret tuh wajar ya. Tapi ya aku punya Aerox tuh udah setahun, bagian belakang sama bagian samping tuh catnya aja udah puder. Padahal juga kan kena celana doang ya, tapi maksudnya sampai segitunya sih. Ini kalian bisa lihat nih, glitternya tuh masih bagus. Ini kalau nanti siang, ini baret-baret harusnya tuh bisa hilang. Apalagi yang bagian putih bodi nih, anjir aku suka banget tuh. Putihnya tuh kayak putih mutiara gitu. Terus ada glitter-glitternya. Terus bodi-bodinya ini tebel, plastik-plastiknya tebel, nggak kayak Honda yang Beat punya adekku ya udah dijual sama Aerox. Kalau Aerox menurutku masih lumayan oke, tapi kalau Beat tuh kemarin menurutku agak parah, tipis banget, kayak pelit. Ini aja semua bodi masih kenceng, masih rapet, nggak ada ya, kurang ya, paling baret-baret arus standar lah. Cuman yang kalau menurutku sih yang juara yang cat sih, anjir cat tuh juara banget Suzuki, kayak nggak pelit gitu. Terus untuk masalah spare part juga, Suzuki itu spare part murah. Ini bodi aja, bodi kanan kiri tuh berapa ya, kalau nggak salah tuh bodi kanan kiri belakang ya, ini yang warna putih tuh 200 sekian lah, 230 itu untuk dua loh, nggak yang satu. Batok ini 90.000, ini 75.000, deck ini 160.000, ini bawah tuh 75.000, anjir murah kalau kau bandingin sama Vario ya. Tapi kalau memang bagian mesin sama klister memang wajar, hitungannya cukup mahal. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya, umur part-part Suzuki itu lama-lama nggak ada yang pendek-pendek. Ini aja dari orang yang pertama punya sampai ke aku,
fan belt masih kenceng, nggak apa namanya, nggak rapuh-rapuh. Kampas ganda masih tebel anjir. Ini padahal udah 65.000. Puli masih bagus, cuman roller aja kemarin agak peyang, tapi ini belum aku ganti sih karena rencana mau pakai Dr. Puli. Per masih nggak loyo, masih kenceng semua. Kayak sedekah kali Suzuki itu, sukanya sedekah. Ya bukannya jadi fans boy, tapi emang suka. Ya sebenarnya aku suka semua motor. Makanya Yamaha punya, Honda punya, Suzuki punya, Bajaj pernah punya. Tinggal Kawasaki, KTM belum. Nah itu next lah. Cuma ini motor ganteng gitu. Beda lah kalau dilihat tuh di jalan beda. Apalagi dia pakai ring 16, kelihatan lebih padat gitu. Dipakein ring 17 tuh juga ganteng sih. Ntar aku kasih contoh video. Contoh foto aja deh. Karena nemunya foto. Dipakein ring 17 dengan ukuran ban standar ya, bukan yang ban cacing ya. Ban yang kecil-kecil itu masih ganteng, sumpah. Masih proporsional. Jadi itu ya cukup sekian untuk masalah kenapa pilih Suzuki, kenapa pilih Hayate. Kalau alasan utamanya sih sebenarnya pengen beda sih, karena pengen nyari yang ring 16 dan juga yang motornya jarang. Tapi juga ternyata ya emang balik lagi ke Suzuki lagi. Jadi buat kalian yang punya Suzuki Skywave atau Hayate, mungkin kalian bisa sharing gimana selama kalian punya impresinya. Ini aku baru punya hampir 2 minggu. So far sih enak-enak aja. Cuma belum tahu sih ini. Paling rencana yang cepat pengen aku ganti tuh ini spion. Tertariknya sih ada model yang spion X-Max sama punya PCX sih. Cuman kalau nyari yang spion X-Max tuh udah mulai susah kayaknya. Yang paling jelas sih NMAX, kalau nggak sih pakai punya spionnya Satria dulu, Satria FU FI yang baru. Itu juga menurutku oke. Ini glitternya kelihatan nggak tuh? Cakep kan tuh. Bagus sih tuh warnanya tuh. Tapi ini aku tuh tetap mau repaint sih. Mau repaint apa? Red Apple. Jadi dia agak lebih gelap. Hampir kayak Ceramic Red atau Candy Red, tapi dia agak lebih gelap gitu. Nanti yang aku maksud ntar bakal aku tampilin juga. Terus kalau putih sih, putih tetap sih jelas perluet aja. Putih mutiara. Sama ini bodi merahnya kasar nih, kalau aku cat lagi. Dan ini kan udah agak puder gitu. Cuman yang agak susah tuh ini kan ada bekas kayak kena panas terus leleh gitu kan. Jadi nggak bisa dibalikin normal. Kalau ini mungkin bisa ini. Cuman ini nanti warnanya merah marun, kalau nggak merah apa sih namanya, red plum gitu. Jadi agak-agak kayak ada ungunya dikit. Kalau nggak ya dek merah warnanya kayak punyanya di Thailand tuh ada Wave 125 FI yang biru sama merah. Itu juga bagus merahnya. Tapi tetap ya paling standar ke merah marun aja. Terus nanti warnanya matte. Itu dulu sih. Apalagi ya? Paling itu dulu. Gak ada yang lain sementara. Ntar deh kalau video review selanjutnya di depan, di video selanjutnya aja deh. Jadi segitu dulu guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Terus aku juga pengen ngeracunin ini sih. Kita pokoknya jangan sampai punah lah. Kayak ring-ring 16 gini atau ya metik-metik Suzuki itu jangan sampai punah sih. Entah nggak tahu kenapa tuh Suzuki Indonesia tuh lagi gimana gitu, kayak nggak ada perkembangan. Karena setauku dulu sih aku lihatnya Suzuki Indonesia itu kayak tergantung sama Suzuki Jepang loh. Suzuki Jepang gimana, Indonesia ternyata memang. Kalau aku lihat-lihat sekolah kemarin baca-baca juga, kalau pingin Suzuki Indonesia bisa kayak punya RS itu emang
ya minimal juga harus beli sahamnya juga sih yang cukup gede gitu loh, jadi bisa riset motor sendiri. Makanya kenapa di Taiwan tuh bisa ada Saluto, atau di India tuh bisa ada, walaupun Burgman 125 India tuh menurutku aneh ya, cuman kenapa bisa punya motor-motor yang mereka riset sendiri gitu loh. Ternyata ya itu harus punya apa namanya, ikut punya saham lah. Jadi hitungannya Suzuki Indonesia itu ya sama dengan Suzuki Jepang, jadi hitungannya global. Beda lah sama zaman dulu Suzuki Indonesia yang zaman 2000-an, sebelum 2010 terakhir lah ini. Ada Shogun segala macam. Perkembangannya tuh Matic-nya banyak kan dulu, Spin, Skydrive, Skywave. Ini sekarang agak melempem. Tapi semoga biar bisa bangkit juga, biar pasar otomotif di Indonesia tuh nggak itu-itu aja. Jadi oke, sekian dulu. Thank you banget tadi buat kalian yang udah nonton sampai habis. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, review lebih mendalam lagi. Coba deh. Ya gitu deh. Tapi alhamdulillah mesin sehat. Alhamdulillah dapat unit yang baik, yang bagus. Jadi tidak ragu-ragu atau tidak ada gelisah. Oke, thank you buat kalian. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.